Hai, ketemu lagi dengan saya untuk belajar matematika. Kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu akan membahas tentang bangun ruang sisi datar. Nanti bangun ruangnya ada beberapa macam, ada kubus, balok, prisma, dan limas. Tapi kita akan bahas satu persatu. Untuk kesempatan ini kita bahas dulu bangun ruang kubus. Apa sih kubus itu? Kubus itu contohnya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Misal, ada dadu. Kalian pernah lihat dadu? Kocokan dadu itu ada nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kan berbentuk kubus. Terus ada lagi itu rumah kalian. Kalau dia berbentuk kotak-kotak, biasanya berbentuk seperti kubus. Nah, kalau dalam matematika, apa sih kubus itu? Nih, kalian bisa lihat. Di sini saya punya gambar. A, B, C, D, E, F, G, H. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Terus apa artinya kubus itu? Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi berbentuk persegi yang kongruen. Jadi kubus itu dibentuk dari bangun persegi, tahu kan bangun persegi, segi 4 persegi yang sisi-sisinya sama panjang. Dia sisinya ada 6, depan, belakang, samping kanan, samping kiri, atas dan bawah. Itulah yang dinamakan kubus, yang panjang sisi-sisinya sama. Nah, kalian perhatikan kubus ini, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Dari kubus ini kita bisa mempelajari sifat-sifat kubus. Apa saja sih sifat-sifatnya? Yang pertama ada sisi atau bidang. Apa sih sisi itu? Daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari suatu bangun ruang. Sisinya mana saja? Tadi kan harus ada 6. Sisi itu berbentuk persegi. Berarti yang pertama sisi depannya A, B, F, E. Sisi belakangnya C, D, H, G. Sisi kanannya B, C, G, F. Sisi kirinya A, D, H, E. Atasnya E, F, G, H. Bawahnya A, B, C, D. Itu ya. A sisinya ada 6. Itu untuk sisinya. Sekarang apalagi sifat-sifatnya? Rusuk. Rusuk itu perpotongan dua bilah bidang yang berupa garis. Rusuk itu garis-garis yang membatasi mana saja. Rusuk AB, ya kan? Garis AB, garis BC, CD, DA, EA, BF, CG, HD, EF, FG, GH, HE. Pokoknya garis-garis yang membatasi kubus. Berarti ada berapa? Semua itu ada 12. Sisinya ada 6, rusuknya ada 12. Oh iya, ketika kalian menggambarkan kubus, garis yang berada di tengah ini berupa garis putus-putus. Kenapa? Karena dia tidak terlihat. Kemudian ada apa lagi? Titik sudut. Titik sudut itu apa? Titik sudut itu ya titik-titik pojoknya. Ada berapa titik-titik pojoknya dalam kubus ini? Titik A, titik pojok A, titik pojok B, C, D, E, F, G, H. Ada berapa? Ada 8. Bisa dimengerti ya? Sisi, rusuk, titik, sudut. Kemudian ada apa lagi? Ada apa lagi ya? Nah, ada bidang diagonal. Bidang diagonal itu apa? Bidang diagonal itu bidang yang melalui dua rusuk yang berhadapan. Rusuk yang berhadapan, contohnya apa? Ini bisa juga A, C, G, E. Bidang, kalau bidang itu dia berarti berbentuk persegi ya. Seperti sisi B, C, H, E. Dia menyilang. Kalau bidang itu dia menyilang. Ya kan? B, C, H, E. Bisa kita tarik garis ini B, C, H, E. Terus C, D, F, E. Bisa pokoknya berbentuk miring-miring ya. Kalau bidang diagonal itu berbentuk miring-miring. Terus A, D, F, G. Nanti kalian bisa gambar sendiri. B, A, B, G, H.
BDFE. Itu ya, itu kalau bidang diagonal. Sekarang diagonal bidang atau diagonal sisi. Kalau bidang diagonal terdiri dari 4 huruf karena dia berbentuk sisi. Kalau diagonal bidang atau diagonal sisi, dia dilambangkan dengan 2 titik. Karena dia berupa ruas garis. Diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan. Titik sudut yang berhadapan, A dengan C berhadapan, berarti diagonal sisi AC. Pokoknya titik sudut yang berhadapan, B dengan C, B dengan D ditarik garis, F dengan H, E dengan G, C, F, B, G, A, D, E, D. Pokoknya kalau diagonal sisi berupa ruas garis yang menghubungkan titik sudut yang saling berhadapan. Jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Diagonal sisi kubus ada 12. Sekarang diagonal ruang. Kalau diagonal ruang itu jangkauannya lebih luas. Kalau tadi kan cukup ini yang berdekatan. Kalau diagonal ruang, ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan dalam satu ruangan. Dia lebih lebar lagi, lebih jauh. Kalau begitu titik sudut A berhadapan dengan titik sudut apa? Titik garis berhadapan dengan titik sudut AG. B dengan H, C dengan E, D dengan F. Jadi dia jangkauannya lebih jauh. Ada berapa diagonal ruangnya? Ternyata ada 4. Nanti kalian bisa gambarkan sendiri. Kemudian sekarang kita membahas jaring-jaring kubus. Dia ada beberapa pola. Yang pertama, apa sih maksud dari jaring-jaring kubus itu? Jaring-jaring kubus itu, lihat ya, ketika kalian membuat kubus yang berbentuk seperti ini kan terdiri dari banyak persegi. Nah, dari persegi-persegi ini ketika kalian buka nanti akan membentuk beberapa jaring-jaring. Misal kalian memotong kertas kotak-kotak yang akan kalian buat persegi. Polanya bagaimana supaya bisa jadi persegi? Ya ini nanti kalian harus punya jaring-jaring kubus. Kalau pola 141 macamnya seperti ini. 141 maksudnya gimana? Sisi pertama 1, sisi kedua jumlahnya harus 4. 1, 2, 3, 4. Yang terakhir juga 1. Pokoknya 141 bentuknya selalu 141, tapi posisinya bisa dirubah-rubah. Yang pertama di atas semua, yang kedua di tengah, yang ketiga ini ada yang di atas, ada yang di tengah. Saling bergeser, ya kan? Nah, kalian harus perhatikan pola-polanya. Dari jaring-jaring ini ketika kalian rangkai nanti bisa membentuk sebagai kubus. Kemudian pola 2, 3, 1. Maksudnya apa? Yang pertama 2 persegi, yang kedua 3 persegi, yang terakhir 1 persegi. Hanya nanti susunannya berbeda. 2, 3, 1. Ini dari kanan 2, 3, 1. Ini juga 2, 3, 1. Boleh dari kanan, boleh dari kiri. Yang penting polanya 2, 3, 1. Bisa dimengerti ya? Terus apa lagi? Bagaimana? Ini yang kedua, yang ketiga pola 2, 2, 2. 2, 2, 2. 2 persegi, 2 persegi, 2 persegi. 2 persegi, 2 persegi, 2 persegi. Kemudian pola 3, 3. 3, 3, 3, 3. Ini bentuknya bisa ke atas, bisa juga nanti ada gambar yang digambar tidur seperti ini ya. Kalau digambar tidur ini kalian jangan bingung, yang penting dia ada 3 dan 3. Itu jaring-jaring kubus. Sekarang rumus-rumusnya untuk kubus. Ketika ada kubus yang sisi-sisinya ini diketahui panjangnya S, lebarnya S, dan tingginya S, kalian bisa menghitung luas permukaan kubus dengan rumus 6 kali sisi kali sisi. Atau bisa kita tulis 6 kali S kuadrat. Sedangkan volumenya itu biasanya luas alas kali tinggi.
Kubus, alasnya berbentuk apa? Persegi. Luas alas persegi apa? Sisi kali sisi. Luas alas kali tinggi, berarti sisi kali sisi kali sisi. Sisi kali sisi kali sisi sama dengan sisi pangkat 3. Sekarang diagonal bidang. Diagonal bidang itu yang apa? Ini, miring. Dia berhadapan, titik sudut yang berhadapan. Kalau diagonal bidang rumusnya S akar 2, tapi kalau diagonal ruang rumusnya S akar 3. Sekarang yang terakhir kerangka. Maksudnya kerangka itu apa? Ketika kalian diminta untuk membuat kubus dari kawat, nanti ada soal hitunglah panjang kawat untuk membuat kubus. Nah, kalau ada seperti itu, kalian bisa menggunakan rumus kerangka ini, yaitu 12 kali sisi. Bisa dimengerti ya? Ini harus kalian pahami nanti kalau keluar dalam soal. Langsung ke contoh saja yang pertama. Ada kubus di mana panjangnya 5 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 5 cm. Hitunglah panjang kawat yang diperlukan untuk membuat kerangka kubus tersebut. Nah, kalau ada seperti ini, rumus mana yang kalian gunakan? Iya, benar. Kalian gunakan rumus kerangka ini. 12 kali sisi. Sisinya berapa gambar ini? Sisinya 5 cm. Jadi panjang kawatnya tinggal kalian kalikan 12 kali sisi. 12 kali 5. Berapa? 60 cm. Bisa ya, gampang kan? Gampang sekali. Lanjut soal kedua. Suatu kubus memiliki panjang rusuk 3 cm. Tentukan panjang diagonal bidang dan diagonal ruangnya. Kita perhatikan, kalau panjang rusuknya 3, berarti sisinya adalah 3 cm. Kemudian, kalian diminta untuk menghitung diagonal bidang. Kita cari dulu. Diagonal bidang. Rumusnya apa? Kita lihat lagi. Diagonal bidang. Diagonal bidang S akar 2. S akar 2. Karena S-nya 3, berarti tinggal kita ganti 3 akar 2 cm. Udah kan? Sekarang diagonal ruang. Diagonal ruang rumusnya apa? Kita lihat lagi kalau belum hafal. S akar 3. S akar 3. S-nya 3, berarti 3 akar 3 cm. Mudah sekali. Sekarang yang ketiga. Kubus memiliki panjang rusuk 5 cm. Tentukan luas permukaan dan volume kubus, serta tentukan luas bidang diagonalnya. Bidang diagonal. Nih, S 5 cm. Luas permukaan. Luas. Rumusnya apa luas permukaan? 6S kuadrat. 6 kali S kuadrat. 6 kali 5 kuadrat. 6 kali 5 kuadrat berapa? 25. 6 kali 25? 6 kali 25 150 cm kuadrat. Yang ketiga dicari apa? Yang kedua dicari volume. Volume rumusnya apa? S pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Berarti 5 kali 5 kali 5. Berapa? 5 pangkat 3. 125 cm pangkat 3. Itu ya. Bisa? Bisa. Sekarang, luas bidang diagonal. Supaya kalian bisa menghitung luas bidang diagonal, kalian gambar dulu. Kalian lihat, bidang diagonal itu yang apa? Yang miring kan? Misal di sini saya gambarkan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Sisinya 5, 5, dan 5.
Bidang diagonal itu yang mana saja tadi? Bidang diagonal. Bidang diagonal. Bidang diagonal itu ada ACEG. Ya, kita misalkan ya, di sini kita akan menghitung bidang diagonal ACGE. Ini kan, ACGE berbentuk apa? Berbentuk persegi panjang. Nah, untuk menghitung luas ACGE, kita kan harus tahu panjang kali lebar. Panjangnya AC, lebarnya CG. Jadi, untuk bisa menghitung luas bidang diagonal, kita harus tahu panjang AC-nya. Misal luas bidang diagonal ACGE, yaitu AC kali CG. AC-nya berapa? Sudah tahukah? Belum. Kita cari tahu dulu AC. Dari mana kita bisa menghitung AC? Lihat. AC itu kan bisa kalian hitung dari ini, segitiga. Berbentuk segitiga kan? Perhatikan ABCE. ABCE. Dia siku-siku di B. Berarti AC adalah sebagai sisi miring. Ya kan? 55. Berarti AC berapa? Kalian bisa menggunakan rumus Pythagoras atau kalian perhatikan ini kan 50 itu 25 kali 2, yaitu 5 akar 2. Ini kalau menggunakan rumus Pythagoras. Tapi perhatikan dalam sifat-sifat kubus tadi, garis AC itu sebagai apa? AC itu sebagai diagonal bidang atau diagonal sisi. Rumus diagonal bidang apa? Diagonal bidang. Berarti bisa kalian cari langsung saja AC diagonal bidang. Rumusnya S akar 2, berarti tinggal 5 akar 2. Samakah? Sama. Jadi kalian bisa menggunakan rumus Pythagoras atau bisa juga menggunakan rumus diagonal bidang. Karena AC-nya 5 akar 2, CG-nya 5, tinggal kita kalikan 5 kali 5, 25. Berarti 25 akar 2 cm kuadrat. Itu kalau mencari luas bidang diagonal. Boleh mencari selain ACGE. Yang bisa juga DB, DB, FH, terserah. Yang penting dia berbentuk bidang diagonal. Bisa ya? Sekarang contoh yang keempat. Luas permukaan kubus adalah 1350 cm kuadrat. Tentukan panjang rusuknya. Kemudian hitung volumenya. Nah, diketahui luasnya, kamu diminta untuk menghitung panjang rusuk. Kita tulis dulu, luas kubus apa? 6S kuadrat. Kita diminta untuk menghitung S-nya ya. Yang dicari adalah S dan volumenya. Kita tuliskan saja 1350 6 kali S kuadrat. Supaya bisa tahu S kuadrat, berarti tinggal kita pindah ruas. 1350 dibagi 6. Iya kan? Berapa? 225. Kalau begitu berapa panjang rusuknya? Ya tinggal kita akar, karena di sini masih S kuadrat. Supaya S saja, berarti harus kita akarkan. Akar 225 berapa? Adalah 15 cm. Jadi panjang rusuknya adalah 15 cm. Kalau sudah tahu panjang rusuk, kita diminta untuk menghitung volume. Volumenya adalah S pangkat 3, yaitu 15 pangkat 3. 15 pangkat 3 berarti bagaimana? 15 kali 15 kali 15. Berapa? 3.375 cm pangkat 3. Bisa ya? Mudah sekali kan? Mudah. Sekarang
Contoh soal lagi yang terakhir. Diketahui diagonal ruang sebuah kubus adalah akar 48. Hitunglah luas permukaan dan volumenya. Untuk bisa menghitung luas permukaan dan volume, kita harus tahu panjang rusuknya atau sisinya. Dari mana kita bisa menghitung sisinya? Ya ini, dari diagonal ruang. Ya kan? Kita punya rumus diagonal ruang, rumusnya apa? S akar 3. Diagonal ruang S akar 3. Sedangkan diagonal ruangnya adalah 48. Berapa akarnya? Ini ada dua cara. Supaya kalian tidak bingung, ini kalian pecah dulu. 48 kalau dijadikan 3, ini berapa? 48, ini kan harus ada 3-nya. Berarti di sini kita ubah. 48 itu berapa kali 3? 16. Bisa kan memecah akar? Carilah perkalian yang salah satu bilangannya dapat diakarkan, ya kan? Dan dia paling sederhana. 16 kali 3, 16-nya kan bisa diakarkan. Nah, karena di sini mintanya akar 3, berarti pengalinya harus ada 3-nya. Yang bisa diakar yang mana? Yang 16. Akar 16 berapa? 4. 3-nya bisa diakar? Tidak bisa. Nah, S akar 3. Kalau begitu, S-nya berapa? Ya, 4. Paham sampai sini? Paham ya? S akar 3. Di sini 4 akar 3. Berarti kan sudah sama akar 3-nya. Berarti sisinya adalah 4. Atau kalau bingung, bisa juga S-nya itu dari 4 akar 3 dibagi akar 3. Tinggal 4. Gitu ya. Kita coret. Sekarang luas 6 S kuadrat. 6 kali 4 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 16. 16 kali 6, 96 cm kuadrat. Volumenya 4 pangkat 3. 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4. Berapa? 4 kali 4 kali 4. 64 cm pangkat 3. Bisa dipahami ya? Nanti kalau ini masih bingung, diulang lagi, nanti pasti bisa. Supaya lebih paham, kalian bisa kerjakan latihan ini tentang kubus 1-4. Bisa dibaca ya, terlihat ya. Kalian coba, kalau masih belum paham, diulang lagi. Tadi kita sudah mempelajari sifat-sifat kubus, jaring-jaring kubus, dan rumus-rumus kubus. Dicatat materi ini sampai dengan contohnya dan dikerjakan latihan soalnya. Apabila masih belum jelas, diulang lagi. Tapi kalau masih belum jelas lagi, kalian bisa bertanya. Baik, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, terus berlatih, jangan malu untuk bertanya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.